Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fatayatikum wa la tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan kalian paksa budak-budak perempuanmu melacur. Apa maknanya fatayat? Jam'u fatat. Al-muradu utawi kang den karepake bi kelawan lafat fatayat iku al-mamlukatu wadon-wadon yang dimiliki dikuasai minal ima saking golongane para budak wadon wa huwa utawi lafat fatayat iku jam'u fatat jama'i lafat fatat. Qala dawuh sapa al-alusi wa kullun minal fata wal fatat utawi masing-masing dari al-fata dan al-fatat iku kinayatun kinayah masyhuratun kang wis masyhur anil abdi saking ngarani budak lanang al-fata wal amatilan budak wadon al-fatat. Makna aslinya pemuda-pemudi, tapi untuk menghaluskan bahasa, Nabi menyebut budak laki-laki al-fata, hei anak muda, menyebut budak perempuan al-fatat, hei pemudi, menghaluskan bahasa, enggak kok, hei budak, enggak ya. Meskipun sejatinya budak, tapi Nabi menyebutnya, hai pemudaku, hai pemudiku. Itulah Rasulullah SAW, benar-benar menjaga rasa. Ya. Makanya kalau ada orang ngaku keturunan Rasulullah, tapi dalam berbahasa pakai sarkasme, kasar, enggak menjaga perasaan orang, ya jangan salahkan kalau ada orang sangsi, ragu bahwa dia itu keturunan Rasul apa enggak, wong karakternya enggak masuk, nah gitu loh. Ya, Nabi itu kayak begitu, budak aja enggak disebut budak, tapi disebut al-fata, lanang, lek wedok, al-fatat, pemudaku, pemudiku. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis la yaqulanna ahadukum abdi wa amati ojo pisan-pisan ngucapake sapa ahadukum suwijining sira kabeh abdi hai budak laki-lakiku amati hai budak perempuanku ojo ngono membahasakannya walakin tetapi fataya fatati ngono. Fataya hai pemudaku. Fatati hai pemudiku. Wa ka'annahu seakan-akan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kariha sengit ora seneng sapa Nabi al-ubudiyata status kehambaan li ghairillah kepada selain Allah. Jadi jangan sampai menyebut ada hamba selain hamba Allah. La abdun itu maknanya hamba. Enggak elok disebut selain Allah punya hamba. Lalu selain Allah disebut majikannya hamba itu. Enggak. Wa allamalan mulang sapa Nabi as-sadata ing para tuan majikan an yatalattafu supaya lemah lembut alus para majikan mau inda mukhatabatil abid ketika menyapa para budaknya. Jangan disapa dengan hai hambaku, koyok pangeran hai hambaku, ya. Tapi sapalah dengan hai pemudaku, hai pemudiku. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halus. Jangan kau paksa budak perempuanmu biro
maknanya melacur. Utawi lafad biro iku masdaru baro. Baro ya beri biroan. Mu'annas barot. Ya. Apa maknanya barot? Sopa almaratu wong wadon. Masdarnya biroan. Idza zanat naliko wadon mau melacur zina wa fajarot lan lacut kelakuane wa huwa utawi istilah biro bariyun baroya balon begenge balon istilah mau iku mukhtasun dikhususkan bi zinan nisa melacurnya para perempuan. Sampai di Indonesia pun wong lanang zino orang enggak menyebut laki-laki pelacur. Tapi kalau pelakunya perempuan disebut pelacur. Orang Arab juga begitu. Lu gue sing rapet. Enggak sedeng. Fala yuqalu lirrajul ora kena den ucapake kanggo wong lanang idza zana nalika wong lanang mau zina lalu disebut innahu bari, si laki-laki itu pelacur. Enggak, jadi istilah pelacur itu tidak untuk laki meskipun berbuat zina. Qala ndawuhake hu iki pemaknaan lafaz sapa Al-Azhari Imam Al-Azhari. Wal jam'u utawi jama'i lafaz bagi iku baroya. Baro yang isim fa'ilnya bariyun itu melacur. Yang isim fa'ilnya barin itu melawan pemerintah yang sah. Fi'il madinya baro. Ya. Barin jamaknya burut. Itu para pembangkang. Para pemberontak. Burut. Yang pelacur isim fa'ilnya bariyun jamaknya baroya. Wal muradu utawi kang den karepake bil ayati dengan ayat jangan kau paksa budak-budakmu melacur. Maknanya ikrahul ima memaksa para budak perempuan ala zina berbuat zina jangan. Wa fil hadis adalah tersebut di dalam hadis naha melarang an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang an mahril bari maharnya pelacuran. Maaf sekali maaf ono wong di anak wedok ayu dijual mas iki mas 500 ya, sing nampani maaf bapake, anake kon ngladeni wong. Itu namanya mahrul bari, haram. Apa? Mas kawinnya pelacuran. Kalau di tempat pelacuran orang menyebut mami yang punya kos-kosan itu. Ya mereka transaksinya dengan mami. Nanti pemeliharaannya itu diopai oleh maminya. Haram, dosa besar, mas. Trafficking itu. Memperdagangkan manusia. Dan mereka enggak bisa keluar karena ada bodyguard di situ ya. Yang menghalangi kalau mereka ingin keluar. Dosa besar. Ya, paling repot, kadang sulit diproses secara hukum karena ada backup dari orang kuat. Itu loh repotnya begitu. Ya, adu jago nggak kelar-kelar, ternyata ada backup. Penadah mobil sudah tahun-tahunan sulit diberantas, ujung-ujungnya ada backup, sesetoran. Paling repot, mas. Ini negeri apa? Ya.
ayolah berusaha memperbaiki. Zaman jadi orang pintar, jadi orang kuat, jadi orang cerdas, bangun jaringan, lalu dengan jaringan orang-orang baik, bangun lobi kekuatan, baik jalur resmi lewat partai, lewat lewat jaringan pemerintahan maupun non resmi. Kalau nggak punya kekuatan, ya hanya bisa mengeluh dok, nggak bisa melakukan perubahan, nggak punya kekuatan politik. Sementara kadang mau berpolitik serba salah. Politik situasi ini kayak begitu, seorang ustadz nggak pantas. Tapi kalau ustadz merasa nggak pantas terjun di situ, yang terjun orang jelek-jelek, negara jadi rusak juga. Dan kadang ustadz baik-baik terjun di situ, 1-2 juga menjadi rusak. Repot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi melarang apa? Upahnya pelacuran. Tahassunan. Apa tahassunan? Maksudnya ta'affufan. Upaya menjaga kehormatan diri, upaya menjaga kesucian diri. Wa minhu adalah di antara makna tahassunan al-muhsanah utawi lafadz muhsanah dari akar kata yang sama, yaitu hasana, muhson tahassana. Bimakna kelawan makna al-afifah. Muhsanah maknanya afifah. Perempuan yang komitmen menjaga kehormatannya. Namanya afifah. Waqad taqaddama benar-benar telah lewat pemaknaan muhsanah. Aradul hayatid dunya. Litabtaghu aradul hayatid dunya, karena kamu ingin mendapatkan harta benda. Arado maksudnya mata al hayatid dunya, kamu jual budakmu, kamu jual perawanmu karena kamu ingin mendapatkan mata al hayatid dunya, harta benda kehidupan dunia. Terlalu matre majikane. Wa summiya aradon, harta benda disebut aradon li'annahu ya'ridu lil insan, karena harta benda itu ya'ridu bisa menjadi aral, penghalang lil insani bagi manusia, atau ya'ridu maknanya anyar teko, karena dia datang kepada manusia sumayazul, lalu hilang, lenyap. Fahuwa mata'un sari'uz zawal. Harta benda dunia itu harta kesenangan, tapi begitu cepat sirna. Ya, orang akan jadi DPRD. Wah, persiapannya bikin jaringan, bikin APK macam-macam, setahun mas, keluar keringat, keluar dana macam-macam. Ya, jadilah setelah menang nunggu proses di MK 2-3 bulan, SK turun, setelah itu nunggu pelantikan. Ya, apa segera menikmati? Belum, karena kemarin ngutang dana kampanye itu loh. Ya, 3 tahun ke sahur, tahun keempat akan menikmati, harus nabung persiapan nyalon lagi. 5 tahun itu seret, belum sempat merasakan. Kami-kami yang sekarang sudah umur 5-8 tahun, itu merem dilut. Ingat-ingat apa yang saya lakukan ketika masih di TK. Itu masih segar dalam ingatan. Rasanya baru kemarin kami main-main saat di TK itu. Padahal
itu sudah 54 tahun yang lalu. Dalam hitungan banyak, dalam rasa baru kemarin itulah dunia cepat hilang. Ojo nemen-nemen nguber dunyo, sampai moralitasnya kau korbankan, harga diri kau korbankan. Kalau namamu jadi hancur, jelek, di dunia anak cucumu yang menanggung beban sejarah. Seorang koruptor namanya hancur, punya cucu hafid Quran sekalipun, punya cucu alim sekalipun, mau berkiprah sungkan mas. Dikandani, ra usah ceramah, biyen mbahmu korupsi, kira-kira ya sing mau pangan mendino ya hasil korupsi mbahmu. Anak cucu jadi enggak pede mas. Gara-gara orang tuanya baik melakukan sesuatu yang melawan moral. Itulah. Ojo tenan ojo, kasihan anak cucumu. Durung dosone ya. Iku sik masalah dunya. Sungguh dunya itu cepat hilang. Nilainya enggak seberapa. Wasikul itmihlal, cepat redup, artis-artis ngetop, paling mereka ngetop dalam waktu 4 tahun, 5 tahun. Habis itu enggak payu, muncul yang baru, yang lebih muda, lebih fresh lagi. Sing kewut enggak payu wis. Payu 4 tahun, 5 tahun, kesusul yang muda lagi. Gitu aja terus. Halo. Ya. Dunia iku gak Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sementara yang menipu. Bagaimana tidak menipu? Dibayangkan Arab Rabi ngene. Ternyata setahun 2 tahun istrinya diambil orang. Saya sempat baca temenanan apa enggak Arhan siapa itu? Pemain bola ini. Ya kurang apa bahagianya, hanya anak desa karena punya skill luar biasa dalam main bola, akhirnya diambil menantu orang yang lumayan kaya lah, pejabat kaya, wedok ayu. Tapi pada akhirnya nyun sewu timbul karena level kelasnya beda. Terus akhirnya ada yang kepingin cari kepuasan dengan orang lain. Kasihan. Awal Arab nikah, ngeledek sih setahun 2 tahun. Itulah dunia. Ya, semoga-moga oleh bojo yang amanah ya. Bojo yang enggak amanah bagai kerakap di atas batu. Hidup segan, mati pun tak mau ya. Lagi. Andal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatim mubayyinat. Ayat tegesi ayatin wadihat. Ayat-ayat bukti-bukti kebenaran Allah yang sangat jelas. Wa hikamin bahirat. Hikmah-hikmah yang sangat cemerlang, bersinar, wa dalaila zahirah, dan bukti-bukti yang nyata. Tadullu semuanya itu menunjukkan ala hikmatillahil aliyyil kabir, atas begitu maha bijaksananya Allah yang maha mulia dan maha besar.
Qala Az-Zamakhsyari hiya al-ayat allati bayyanat fi hadhihi surah wa awdahat ma'ani al-ahkam wal hudud. Yang dimaksud ayat mubayyinat adalah ayat-ayat di dalam surat ini yang menerangkan dan menjelaskan tentang berbagai makna hukum dan hukum pidana hudud. Al-maknal ijmali ya'murul maula tabaraka wa ta'ala bitazwijis syabab wa tahsinil akhrar minar rijal. Allah sang pelindung memerintahkan, tabaraka Allah maha suci, wa ta'ala Allah maha luhur. Memerintahkan apa? Bitazwijis syabab, menikahkan anak-anak muda, wa tahsinil ahrar, dan membentengi laki-laki merdeka, dibentengi dengan dinikahkan, biar tidak melacur minar rijal dari kaum laki-laki. Fayaqulu ta'ala, fayaqulu dawuh, sapa Allah, ta'ala zikruh, maha tinggi, maha luhur, sebutan namanya, dawuh ma ing kalimat-kalimat, maknahu yang maknanya seperti berikut ini. Zawwiju ayyuhal mu'minun man la zawjalah. Nikahkan hai orang-orang mukmin, orang yang enggak ada jodoh baginya. Min ahrari rijalikum wa nisaikum, yakni dari golongan orang-orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Wa min ahli salahi wa taqwa wa tuqa, dan nikahkan dari mereka-mereka yang sudah memiliki sifat saleh dan sifat takwa. Min abidikum, dari kalangan budak-budakmu, wa mawalikum, dan mantan budak. Tak terangkan dikit. Perang, orang kafir kalah. Tentara kafir yang kalah ditawan di sini, dijadikan budak. Nah, kalau lama-lama budak itu merdeka, karena kebaikan atau apa, merdeka atau mukatabah, merdeka, mengangsur, mantan budak itu namanya maula. Nah, mereka itu dari bangsa lain, perang dengan negara Islam, boyong ke sini. Setelah mereka merdeka itu, ikut kakaknya siapa? Kalau dia perempuan, nanti nikah walinya siapa? Kalau mati ahli warisnya siapa? Dan segala macamnya. Nah, mantan budak itu namanya maula, setelah jadi merdeka, kakaknya diikutkan mantan majikannya. Paham ya? Sehingga sewaktu-waktu anak misalnya perempuan nikah, walinya sang majikan itu. Kalau dia mati, nanti majikan ini yang mewarisi. Kalau dia perlu kuliah mondok, yang biayai juga si majikan itu. Itu namanya maula. Dan budak itu harganya mahal. Kalau sampai dibebaskan, itu kehilangan harga sampai puluhan juta. Sehingga kalau ada hak waris budak itu mati, layak yang mewarisi memang majikannya. Sebab ketika memerdekakan dia kehilangan
aset yang nilainya sangat mahal juga gitu. Ngerti ya? Tuh. Terus tidak boleh si mantan budak itu ikut kakak orang lain. Mantawalla li ghairi mawalihi, enggak boleh. Berwala ikut kakak kepada orang yang tidak ikut memerdekakan dan enggak ikut mengkuliahkan, enggak ikut memondokkan. Tahu-tahu setelah pintar ikut orang lain, kok celem, ya. kok nyimut, ya enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di sini kalimatnya, budak yang telah menjadi soleh bertakwa nikahkan. Kok ada kalimat begitu? Emang awalnya mereka kan kafir, memerangi Islam, lalu jadi budak, dibimbing pelan-pelan, lama-lama masuk Islam, diajari, dididik, bisa sholat, karakternya jadi baik, nah baru boleh dinikahkan. Makanya kalimatnya min ahlis salah wa tuqa. Yang dinikahkan budak yang telah menjadi soleh. Iyakun haula illadzina tuzawwijunahum ahla faqatin wa faqrin. Jika adanya orang-orang yang kalian nikahkan itu ahla faqatin, orang yang punya sifat melarat, wa faqrin fakir, tetap nikahkan saja. Fa innallaha ta'ala yughnihim. Sungguh Allah Ta'ala akan membuat mereka kaya, berkecukupan. Rata-rata orang nikah itu bonek, Mas. Jarang orang nikah telah mapan itu. Rata-rata ya melarat. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin tertata ekonominya. Orang berumur sama-sama umur 35, satunya nikah sejak umur 25, ya satunya belum nikah, umur 35. Yang belum nikah itu rokoknya njaluk. Ya, ngopi gandengan sak gelas wong loro ning warung njaluk dibayar. Turung di rumah. Itu rata-rata begitu. Meskipun umurnya wis 35. Yang sudah nikah 10 tahun. Umur 35 itu sudah punya anak 2. Ngeterni anak neng SD, neng TK, sore neng TPG. Didik-didik punya penghasilan, rumah juga punya. Meskipun kawinnya nekat. Kendaraan juga punya. Jauh Mas bedanya. Itu loh keberkahan nikah. Di Ngasa ini ada sekitar 2.000 rumah. 2.000 rumah ini hampir 100% milik orang yang sudah nikah. Hampir enggak ada rumah milik jejaka. Alhamdulillah kami jomblo punya rumah mana. Rata-rata rumah milik orang yang sudah nikah. Itulah. Kecuali moro-moro wong tuane mati oleh warisan. Joko di rumah. Tapi enggak bangun dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yamna'kum, maka jangan menghalangi kalian semua. Fakruhum, status fakir mereka itu jangan jadi penghalang min ingkahihim, untuk menikahkan mereka. Kadang wong kelirunya apa Mas gak rapi-rapi turung suge. Salah. Mbak kok enggak rapi, nunggu kami jadi PNS. Salah. Status masih miskin, itu jangan sampai jadi penghalang untuk menikahkan anak atau nikah. Pokoknya sudah amanah, berkarakter, matang, siap mental,
Jadi wong takwa, bismillah, budal. Sambil berjalan. Di mana-mana begitu. Kami sering ke Lampung, anak-anak pondok sini yang di Lampung, sampai Sumsel, rata-rata mapan-mapan. Biar ono, yang kini ngarani Pak RT, Mas Miftah apa siapa ini. Kesana jadi PNS. Sing me koyo gembil lemu iku kadang nyupir sapa iku. Sumsel, Oku, boyongnya belum lama. Kami datang ke sana sudah punya anak, terus jadi kepala sekolah di 2 MI. Aneh. Gusti Allah ya noto dewi. Pas kami ke Bengkulu pengajian, kami naik panggung, tahu-tahu ada anak muda kira-kira umur 36, 37. Datang dihormati orang banyak. Dicium tangane. Saya juga heran, sopo sih? Kayak arek pondok nggase. Barang dekat ternyata itu booking. Di sini sebutannya booking. Entah namanya lupa saya, pokok namanya booking. Biasa masak itu. Ternyata sudah punya pesantren. Wah, nikah itu barokah. Saat kami di Luwu Utara, Sulawesi, di Luwu Timur, diundang pengajian haul mas, ribuan yang datang. Siapa Gusnya itu? Iwan, masih ada apa enggak? Vespa jelek. Itu Vespanya Iwan dulu. Senengannya melok klub Vespa ngalor gitu. Tapi yang ngaji mondok. Itulah nikah itu luar biasa. Kalaupun menuju kewalian itu butuh 100 SKS. Nikah doi nilainya 50 SKS. Man nakaha wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Siapa yang nikah atau menikahkan anaknya semata-mata karena Allah, enggak melihat materinya, maka dia berhak menjadi walinya Allah. Nah, menuju kewalian itu berapa nilainya nikah itu? Berapa SKS? Ya kan? Man tazawwaja, barang siapa nikah, maka dia telah meraih satrodini, separuh agamanya. Falyattaqillah fisatril baqi. Tanggung jawab dia, bebannya tinggal separuh untuk mencapai makom takwa. Luar biasa nikah itu. Makanya sama sing tamat dulu. Wis enggak kuliah gendang. Khairon. Kok enggak rapi-rapi ku piye khairon. Mbak-mbak yo aja angel-angel. Milih wis biasa wae. Pokok sing njaluk mas-mas. Yo iso maca kitab. Wong ya sehat. Pikirannya cerdas, ngide. Aja wong lanang sing meneng itu. Repot. Wong lanang meskipun maca kitab sak pirang-pirang, lek menenge ra patek ngide. Dia enggak bisa mengembangkan lembaga yayasan. Membangun, menginisiatifi apa enggak bisa. Wong enggak ngide. Jadi perlunya orang jadi aktivis. Ya. Itu biar banyak ide. Dan punya kemampuan untuk merealisasikan ide. Gak meneng-meneng. Wong Gus Dur acarane ono. Situasi ini bikin ini, situasi apa bikin apa. Itulah ngide. Faton. Kami itu setengah percaya, enggak percaya ya gimana. Kayak Mbah Kakung Blitar, Mbah Ridwan. Dia enggak kuliah ya pondokan. Dulu sempat di Mekah sekitar 7 tahun. Lembaga-lembaga di Blitar, SMP Hasanuddin, itu ternyata yang menokoi, mengurus izin macam-macam Mbah Kung itu. Terus Mantlogo, itu dulu yang ngurus sampai berdiri antara lain juga Mbah Kung itu.
lembaga-lembaga yang lain al-muslihun di Kanigoro. Pikir kami itu dia bukan sarjana. Ya. Kok yo iso-isone mendirikan lembaga itu loh Mas, orang ngide Mas. Akhirnya cari cara apapun sampai bisa mewujudkan ide itu. Nah mbak-mbak itu kalau nyari laki-laki yang dipilih itu di samping soleh bertakwa yang ide, nggak meneng. Kayak putrane Palebum nih, Patul, si kelas 4 apa 5. Biyen kira-kira kelas 2 jalukane Lego. Apa Lego sing tuku mainan di bongkar pasang. Itu anak bagus, Mas. Seumur segitu wis mikir, oh ini nah, dan sampai bisa. Terus sekarang itu sukanya membaca di YouTube, nyari tutorial apa, dan nanti minta dibelikan itu. Terus nyoder, sampai bisa jalan. Ya meskipun belum sempurna, kelas 5 Mas, wis ngide itu loh. Anak-anak. Bocah ketara manut, kadang ya apik, tapi kadang jadi lek arek lanang apike rada bedik-bedik titik. Andai mak bapak saya masih hidup, sama tanyakan mak bapak saya, biyen Marzuki cilikane piye? Ora meneng-meneng. Yang ono ae ngono. Kadang wong tuwa iki sampai wegah. Kayak cucu loro iki Rena karo papa. Omah ora tau toto. Dilukno wis kaya pasar bubrah. Tapi tak jarno ae wong ide ya. Daripada dimatikan kreativitasnya enggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wasi'ul fadli. Allah maha luas anugerahnya. Jawadun. Allah maha dermawan. Karimun maha pemurah, Jawad dermawan, setiap diberi, setiap diminta mesti memberi. Karim pemurah, tanpa diminta pun memberi. Yu'tir rizqa, Allah beri rizki man kepada siapapun, yasha'u yang Allah kehendaki, min ibadi di antara para hambanya. Wala takhfa, tidak samar, tidak tersembunyi alaihi bagi Allah, khafiyatun, sesuatu yang sangat samar sekalipun, min syu'unihim, dari semua urusan hamba, wa ahwalihim, dan keadaan hamba. Saya kemarin hampir melakukan sesuatu yang hampir enggak mungkin. Ikut pembukaan muktamar PKB, terus tahu-tahu kami dengan Pak Imam Jazuli, Cirebon, bla bla bla. Tahu-tahu punya firasat, jangan ono opo-opo, bla bla bla. Udah aja, ada YKFABI samping saya. Ya nopo nih, mungkin mantun penutupan nih, sidang umum, acaranya langsung pemilihan mau. Khawatir lek pemilihan semene-mene selak masuk angin. Ternyata itu pas Mas, benar. Kalau enggak, setelah ada yang melakukan operasi-operasi ke kamar-kamar, perkoro Mas. Itu loh Mas, ngide kayak begitu Mas. Terus naik kapalnya lemot, ngalaan, mungkin ada kapal lain yang dinaiki pejabat atau apa, kami nggak tahu. Jadi kampul neng itu, terus tinggi sandar kapal liyo, terus mari bagi penumpang mana, tak pikir ganti kene, ono mana kapal liyo mana, iki apa sih? Sehingga
Begitu turun itu hampir jam 2 berapa, terus belum sholat isya jamak takhir. Nah setelah sholat isya itu di Ketapang sekitar jam 3 pagi. Harus ngaji di Mojokerto kan. Nge-map itu perkiraan datang jam 8:15. Enggak mungkin Mas buyar. Pengajiannya itu antara jam 6, jam 7. Belum lagi nanti waktunya kelong kayak sholat subuh. Ternyata sampai Mojokerto itu jam 7 kurang seperempat. Piye Mas. Ketapang Mojokerto itu 3 jam setengah. Nah kayak begitu gitu loh. Gusti Allah lek kadung paring. Enggak ada yang mustahil. Tadi malam kami ngaji di Kudus, ya sekitar jam 12:30 posisi masih di Rembang. Jam 4 kurang nyampe rumah. Iku pirang jam itu. Loh piro itu? 3,5 ya? 3,5 kurang. Yo nggak masuk akal. Rembang teko Malang, kau 3,5 jam. Ditulungi pengiran. Pengenane ke Tegal, rumah dalam sini sampai exit Tegal, persis 4,5 jam. 600 kilo lebih Mas. Ayo, piye? Farid ya setengah percaya, setengah enggak. Dulu almarhum Pak Jupri, almarhum Pak Bob, Bajul Mati, nyupiri kami sering mengalami pengalaman hampir enggak masuk akal kayak begitu. Ya, dari Jogja ke Malang, durung usum tol panjang Mas. Masih lewat Ngawi, Madiun, segala macamnya. Jogja Malang itu 4 jam. Iku piye Mas, nyupire Mas. Harap mau supir kaya ngopo ya enggak nututi. Tapi Gusti Allah kersa ya bisa. Kapan itu tanggal berapa itu? Saya di Wonosobo jam 12:30 malam. Saya kepingin abangku pengen jam 5 nyampe Ngasek, ngimami mulang. Berarti tak target 4,5 jam. Dari kota Wonosobo sampai Malang. Lah Wonosobo sampai tol Semarang itu berapa? Tol Semarang sampai rumah berapa? Andai dikebut Wonosobo sampai tol Mbawen itu 1,5 jam. Dikebut. Nanti tol Mbawen sampai rumah hanya ditarget 3 jam. Ditarget hanya 3 jam itu melaku pir. Semarang Malang 3 jam itu terus piye lek ngelakoni. Ono Gusti Allah. Makanya mbak-mbak barangkali dirabi wong lanang, ganteng, pinter, ahlu sunnah wal jamaah, kitab yang ngalim, ya. Terus ngide, arahnya juga tulus, ikhlas, amanah, wis gelem wae mbak. Sugih ya diterima, gak melarat ya tetap diterima. Ya, aja pilih-pilih, sugih diterima, gak melarat ya diterima. Didik maneh. Summa ya'muru ta'ala asy-syabab alladzina la tatayassaru lahum subuluz zawaj. Lalu Allah perintah kaum muda yang bagi mereka tidak mudah jalan menuju nikah, alangane ono iki li asbabin madiyah, karena faktor materi au akabat ijtimaiyah, atau karena halangan sosial. Gimana kalau masih terhalang jalan menuju nikah? Bil iffah, Allah perintahkan agar orang itu menjaga diri
anil fawahish dari perbuatan keji, wal ibtiad dan diperintah menjauhi amma harramallah dari apapun yang diharamkan Allah, hatta yuwasi'a hingga memberikan kelonggaran rizki Allah alaihim atas mereka, wa yusahhila dan hingga Allah memberi kemudahan lahum bagi mereka amroz zawaj urusan nikah. Fa innal abda idza taqa, karena hamba itu asal bertakwa saja Allah kepada Allah, ja'alalahu Allah jadikan baginya min amrihi farajan wa makhrajan, dari segala urusannya farajan jalan keluar, makhrajan sama jalan keluar. Mana dalilnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan dari segala urusannya. Alhamdulillah, saya melihat sendiri Abah sama Umi. Apa yang tidak mudah? Semuanya mudah. Ini membangun 8 miliar. Pembayaran nggak pernah telat. Pak Lawi setiap minggu minta 50 juta. Nggak pernah telat. Nanti mau ngecor mintanya 200. Nggak pernah telat. Kalau Allah sudah memberi kemudahan, Masya Allah. Jering. Ini pembebasan tanah di belakang sekitar 2M, lewancar. Ya, yang di Panjen 4 hektaran, lewancar kan.